Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas 3 bakal calon presiden, di antaranya LSI yang merilis Prabowo Subianto unggul dibanding Ganjar dan Anies Baswedan. Lalu bagaimana membaca hasil survei ini dan bagaimana adu elektabilitas para bakal capres hingga saat ini? Kami akan perbincangkan bersama 3 ketua DPP yang sudah tersambung bersama kami melalui daring. Yang pertama adalah Ketua DPP PDIP, Bang Eriko Sotarduga, ada Ketua DPP Partai Gerindra, Mas Habibur Rahman, dan juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Ketua DPP dari Partai Nasdem juga, ada Pak Effendi Khoiri atau Gus Choi. Selamat pagi, Gus Choi, selamat pagi. Bang Eriko, selamat pagi, Mas Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Memang sebenarnya kalau belum pendaftaran dinamikanya masih sangat tinggi begitu. Kalau tadi saya mengatakan bahwa memang survei-survei inilah yang membuat capres-capres ini tetap bertahan menjadi obrolan warung kopi di mana-mana gitu sehingga memunculkan lagi pembicaraan. Nah, survei LSI kali ini sebenarnya bisa dibilang tidak banyak sekali perubahan, apalagi kalau berbicara urutan sebenarnya masih sama-sama juga, masih dekat-dekat juga antara satu calon dengan calon lain. Dan kalau kita berbicara 3 besar yang kemungkinan paling besar akan maju ke capres masih sama juga orangnya gitu. Jadi kita undang 3 perwakilan di sini dari partai masing-masing. Yang saya ingin tahu tanggapannya terhadap hasil rilis terakhir ini. Ada kenaikan khususnya di Prabowo dan Ganjar, sementara kalau kita lihat dibandingkan dengan survei LSI sebelumnya ada sedikit penurunan untuk Anies. Silahkan untuk mengomentari calonnya dulu sebelum mengomentari calon lain. Mungkin dari Bang Eriko terlebih dahulu, melihat bahwa masih berada di bawah di bawah Prabowo Subianto. PDIP melihat apakah ini sebenarnya ya lazim cukup untuk kondisi saat ini, ataukah sebenarnya melihat seharusnya lebih dekat atau bahkan sudah melewati Prabowo, Bang Eriko? Ya, selamat pagi bagi kita semua dimanapun Anda berada. Terima kasih Adinda Timothy Marbun. Kami harus jujur mengakui bahwa ini memang hal yang sudah kita duga bahwa masih seperti ini. Karena kenapa? Kalau melihat kami dari hasil diskusi juga dengan Mas Jayadi Hanan sebagai yang melakukan survei itu, beliau juga mengakui bahwa ini tadi sudah dibahas belum melewati 2 kali margin of error. Kedua, ini sudah ada rebound, Bung Timothy. Ini sudah ada rebound dibandingkan pada waktu masalah FIFA yang World Cup itu. Nah, ini sudah ada reboundnya dari Mas Ganjar. Tetapi sekali lagi kami tentu sangat mengapresiasi dari hasil survei ini dan ini memberikan kami juga gambaran untuk melakukan konsolidasi lebih jauh lagi. Nah, saya harus sampaikan secara jujur, memang di sini kalau dari 3 yang diminta oleh Pak Presiden Joko Widodo pada waktu Rakernas PDI Perjuangan agar mengajak sebanyak mungkin partai untuk bekerja sama. Kedua adalah relawan yang ini harus lebih diefektifkan, diaktifkan, dan ini sudah dilakukan konsolidasinya, pendaftaran dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada juga unsur-unsur masyarakat yang tidak menginginkan bersama dengan partai dan juga tidak menginginkan bersama dengan relawan, mereka bekerja dengan sendiri. Nah, memang konsolidasi ketiga ini yang sedang kami matangkan saat ini. Dan kalau kita mau bicara secara jujur juga, Bung Timothy, lihatlah, memang Mas Ganjar kan masih menjalankan sebagai Gubernur Jawa Tengah, baru berakhir nanti September, sehingga beliau tentu tidak bisa, Mas Ganjar tidak bisa misalnya melakukan hal yang sebebas yang lain, artinya berkunjung kemana atau kemana, karena masih terikat menjalankan tugas sebagai gubernur. Ini juga harus jujur kita akui. Nah, hal lain juga kalau kita melihat hasil survei ini kan kurang lebih beberapa waktu yang lalu, Bung Timothy. Nah, ini menarik ini. Ini tadi sudah disampaikan Bung Nyarwi, yang saya sudah sampaikan berulang kali di media-media lain. Ini nanti, ini kan ada hasil survei yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu popularitasnya, akseptabilitasnya dan disenangi oleh masyarakat kurang lebih 82%. Nah, kalau kita lihat representasi dari ini kan ada di Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Coba Bung Timothy dan kita semua melihat tadi hasil survei itu belum sampai 70%. Bung Timothy. Nah, ini masih ada selisih kurang lebih 13-14%. Nah, kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Kalau saya menduga, ya boleh kan namanya
Bung Timothy menduga seperti nama saya Riko Sotarduga kan begitu. Kenapa tidak boleh gitu? Ini Agustus ini akan terjadi katakan konsolidasi yang lebih menarik lagi. Dan kalau angka psikologi nanti sudah melebihi angka 40% pada salah satu pihak, saya tidak ingin mendahului, itu kita berharap di pihak kita. Nah itu akan merubah konstelasi lagi. Saya tidak ini mengada-ngada, bisa saja ini nanti menjadi pengkerucutan kepada dua menjadi dua poros. Tapi kalau sampai saat ini Bung Timothy secara jujur hitungan katakan secara matematikanya, walaupun politik bukan matematika, ini masih ada kemungkinan terbentuk untuk 4 poros karena memang kalau kita melihat seperti Golkar dan PAN belum menunjukkan kemana. Partai-partai untuk katakan berkoalisi atau seperti yang kami menginginkan kerjasama. Nah ini menarik ini, dan menurut hitungan kami ini kurang lebih akan terjadi di bulan Agustus ini karena tidak ada waktu lagi Bung Timothy bagi calon yang masih belum fix harus sesegeranya karena ini kan perlu sosialisasi yang lebih jauh lagi kepada daftaran juga sudah depan mata gitu ya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Oke, saya ke Mas Habib. Naik suaranya Pak Prabowo setidaknya melalui di dalam survei ini, tapi selalu yang menjadi catatan adalah belum aman, belum sampai 2 kali dari margin error. Jadi apakah Gerindra ini akan main aman dengan cara udah kita nggak usah dulu terima ini, nggak usah merayakan kenaikannya di survei, tapi justru ini menjadi sebuah warning bahwa belum cukup apa yang dilakukan sampai saat ini, Mas Habib? Ya, tentu pertama kita membaca hasil survei ini sebagai sesuatu yang membuat kita optimis bahwa apa yang kita lakukan sudah on the track. Bukan hanya LSI Jayadi Hanan, sebelumnya kan juga ada LSI Denny Ja, kurang lebih hasilnya sama. Satu hal yang menjadi perhatian kami bahwa ketika kasus FIFA soal under 20 sepak bola itu kan kita mulai crossing. Lalu menjelang Idul Fitri ada deklarasi Pak Ganjar dan dibaca bahwa akan segera rebound, akan segera di crossing lagi istilahnya akan segera didahului. Ternyata belum. Kita bisa melakukan mitigasi yang pas gitu kan, sehingga tetap posisi Pak Prabowo di atas setelah tersebut. Nah tinggal sekarang memang kita perlu menjaga situasi seperti dikatakan Pak situasi psikologis seperti disampaikan Bang Timothy tadi. Jangan kita tinggi hati, jangan kita berpuas diri. Kita tahu bahwa potensi kompetitor kita ini, dua sosok tokoh bangsa ini bukan kaleng-kaleng baik individunya maupun partai-partai pengusungnya. Kita tahu Pak Ganjar didukung partai terbesar PDI Perjuangan dan beberapa partai lain. Itu juga Pak Anies Baswedan, sosok yang sangat berkualitas juga didukung oleh partai-partai yang sangat berkualitas. Sehingga ini memang pasti akan sangat dinamis. Untuk itu Pak Prabowo warning ke kadernya. Sekarang ini kan Pak Prabowo kalau weekend itu sering menemui kader-kader di tingkatan RT sampaikan pengingat bahwa kita nggak boleh berpuas diri, tapi harus terus bekerja keras, meningkatkan kinerja, keliling dari satu rumah ke rumah yang lainnya, menyampaikan visi misi Partai Gerindra dan Pak Prabowo ke depan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nggak bisa lengah sedikit ya? Tentu kita nggak bisa berpuas diri, sombong, apalagi tinggi hati Ini situasinya akan sangat dinamis, masih ada beberapa bulan ke depan. Dan masih ada beberapa event yang pasti akan menentukan. Misalnya penentuan capres dan cawapres. Yang lalu kemudian juga penting adalah soal format koalisi pendukung. Kalau sekarang kan sudah ada Partai Gerindra dan PKB yang insya Allah solid dan tidak terpisahkan. Kemungkinan kan masih akan bertambah lagi. Nah itu juga pasti akan menentukan. Karena ini kan terkait juga dengan mesin politik. Kalau mesinnya bagus dan banyak, tentu akan lebih maksimal. Yang jelas kita membaca hasil survei ini sebagai pedoman untuk merumuskan strategi taktik kita ke depan.
Oke, bagaimana tanggapan dari Nasdem dan koalisinya? Gus, kalau kita lihat dibandingkan dengan survei yang sama sebelumnya pada bulan April, ada penurunan sebenarnya dan sebenarnya cukup signifikan dari 25,3 ke 21,4. Nah, Nasdem sendiri eh, mendeteksi tidak apa penyebabnya dan apakah penyebabnya ini dari dalam kerja-kerja sendiri ataukah justru eksternal? Karena ada yang mengatakan juga surveinya Pak Anies ini biasanya bertolak belakang dengan hasil survei kinerja Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi hasil surveinya lagi naik, ini mempengaruhi kepada hasil survei dari Anies. Ataukah dideteksi justru dari dalam ini yang belum maksimal? Dari dalam berarti bukan hanya dari Nasdem, tapi dari koalisi. Ya, jadi pertama saya ucapkan selamat kepada dua koalisi dengan figur Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang surveinya selalu di atas. Kita ucapkan selamat. Ya. Tapi ini perjalanan masih lumayan panjang, jadi masih kemungkinan naik turun ya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi semua hasil survei yang selalu menempatkan dua figur ini di atas dan Mas Anies selalu ada di bawah, underdog ya. Nah, ini kenapa Mas Anies tidak naik-naik? Memang faktornya bisa beragam, bisa macam-macam. Salah satunya tentu saja kita nggak menyalahkan orang luar, di dalam ya. Mungkin faktor internal yang belum masif untuk sosialisasi, belum sistematik, belum terstruktur gitu ya. Pergerakannya ya. Ya, gerakannya. Nah, dengan adanya hasil survei seperti ini, maka koalisi perubahan dan seluruh relawannya saya kira harus bekerja lebih keras. Jadi untuk menyamai, apalagi hasilnya di atas, maka kerjanya nggak bisa hanya sepadan kan. Harus lebih, harus berlipat-lipat gitu kan. Segala macamnya harus berlipat-lipat. Kerja kerasnya, sosialisasinya, pokoknya itulah terstruktur, istilah dari Gerindra itulah ya, terstruktur, sistematis, masif ya. Dan jangan lupa mungkin juga doa, kan begitu, doa. Karena ini urusan kekuasaan, bukan sekedar otak manusia, strategi manusia, ilmu manusia, tapi ini keterlibatan Tuhan itu tinggi dalam konteks kekuasaan. Karena ketika orang berkuasa itu kan dimuliakan Tuhan, ketika dia berbuat adil juga dimuliakan manusia, diagungkan, diberi protokol sedemikian rupa, ya kan, fasilitasi sedemikian rupa. Jadi mulia sekali. Oleh karena itu keterlibatan Tuhan di sini. Nah, segala ikhtiar kita tidak cukup dengan pikiran, strategi, uang, kekuasaan, tapi juga doa. Kadang yang punya kekuasaan, yang punya uang banyak, yang sekarang seolah-olah didukung oleh mayoritas partai, juga belum tentu menang. Karena dalam sejarah, banyak sekali kelompok kecil bisa mengalahkan yang besar. Kelompok yang seolah-olah terpinggirkan, pelan tapi pasti kemudian ternyata bisa mengalahkan yang besar, yang punya kekuasaan, yang punya uang. Ini sejarah. Biasanya, nah, oleh karena itu ketika kita melakukan proses kekuasaan seperti ini, kita melihat dari seluruh aspeknya, seluruh sudut, seluruh perspektif, ya kan, lahir batinnya. Nah, oleh karena itu kita terus ikhtiar, terus optimis, sekaligus memohon yang terbaik untuk Indonesia ini. Apakah terbaiknya memang dipimpin oleh Pak Ganjar, oleh Pak Prabowo, atau oleh Anies? Hati kita harus kita persiapkan seperti itu, sehingga kita tidak begegek, tidak merasa benar, tidak merasa paling superior, tidak merasa paling hak,
untuk memimpin Republik ini. Oke. Itu saya kira kejembaran pikiran kita dan hati kita. Ya. Gus, kalau memang ada, ya tadi ya dicontohkan benar bahwa bisa saja kita bisa mengenalnya sebagai mungkin kalau dalam pertandingan olahraga tuh underdog gitu, tiba-tiba mencuat. Tapi khususnya dalam politik, lagi-lagi seperti kata Bang Eriko tadi, nggak bisa matematika juga nih politik. Selalu ada sesuatu yang nanti bisa saja terjadi yang mungkin mengubah konstelasi begitu politikan. Ada momentum mungkin yang bisa dipergunakan. Kita nggak pernah tahu nih dalam beberapa bulan ke depan ada momentum apa, ada peristiwa apa yang mungkin bisa mengubah. Bahkan kalau tadi dicontohkan untuk calon Anies Baswedan yang sampai saat ini masih berada di bawah Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, elektabilitasnya bisa saja, dan memang kita harus akui bisa saja, bahkan di luar 3 nama ini pun bisa saja mencuat gitu. Tapi ada momentumnya gitu. Nah, Mas Timothy, kasus terdekat kan pemilihan gubernur DKI dulu, ya kan? Itu Anies kan dibawa terus ya, tapi akhirnya bisa. Nah itu kan ada momentum, ada peristiwa juga tuh Gus Coy yang membuat itu bisa terjadi. Nah apakah sampai saat ini dibandingkan dengan 2 calon lainnya yang tadi kita bahas menjabat, kita tahu sebagai menteri dan juga sebagai kepala daerah, memang ada sesuatu momentum yang belum bisa didapatkan oleh Anies dalam posisi sampai saat ini, sehingga memang sangat bergantung pada kerja-kerja partai untuk melakukan tadi memperkenalkan, menyampaikan mungkin visi misi maupun target ke depannya. Apakah ini menjadi satu hal yang menjadi perbedaan dibandingkan dengan 2 calon lainnya kepada Anies Baswedan ini, sehingga sulit mendapatkan momentum, Gus Coy? Iya, bukan sulit mendapatkan momentum, memang belum. Ini semuanya masih linear aja, ya kan? Linear aja. Cukup masuk akal misalnya Mas Ganjar dapat nilai segitu karena partainya kan memang partai besar, ya, bahkan pemenang. Pak Prabowo juga dapat segitu, itu juga masuk akal, partainya besar terus didukung oleh koalisi yang bisa menunjang, itu cukup masuk akal, ya, cukup masuk akal semua. Nah dalam konteks kita bicara ini kan rasionalitasnya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tetapi sekali lagi dalam kekuasaan bukan hanya rasionalitas, bukan hanya strategi manusia, tapi ada faktor. Apalagi kita ini Indonesia punya Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, maka itu ada faktor Tuhan. Nah, 6 bulan atau 7 bulan ke depan itu siapa yang akan digandaki begitu? Semua harus ikhlas, legowo, dan kita harus berhati lapang, jembar. Nah, tapi kita karena sebagai manusia disuruh ikhtiar, maka ikhtiar kita tetap secara maksimal. Nah, di dalam ikhtiar itu memang ada momen-momen kita bisa memanfaatkan atau kadang tidak bisa memanfaatkan. Momen itu kadang menguntungkan kita, kadang merugikan kita, gitu ya. Jadi ini semua kita jalani, kita lakukan, dan sekali lagi niat kita untuk ikut berkompetisi, kita ingin memberi yang terbaik dalam konteks demokrasi ini, dan kita mengajukan Mas Anies sebagai calon presiden dari Nasdem Koalisi Perubahan ini juga memberikan alternatif. Rakyat Indonesia bukan sekedar figur nasional yang hebat, ini bukan hanya Pak Prabowo, bukan hanya dari PDIP namanya Mas Ganjar, sahabat saya, tapi ini ada juga namanya Anies Rashid Baswedan. Silakan untuk dipilih mana yang terbaik kira-kira menurut rakyat Indonesia. Itu aja. Kita akan jeda sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara dengan Bang Eriko Sutarduga, ada Mas Habib dan juga Gus Coy yang bergabung bersama kami. Kita masuk ke Cawapres. Ini juga ada survei terkait dengan Cawapres yang disebutkan, dan tampaknya memang nama-nama yang disebutkan dalam survei ini masih nama-nama yang kita sudah lihat dalam beberapa survei terakhir juga. Nah, mendekat ke pendaftaran, saya ingin ke Mas Habib terlebih dahulu. Mas Habib, kalau Anda lihat ini kan ada juga penyandingan beberapa nama cawapres kepada calon presiden juga gitu. Apakah ada yang menarik mata Anda khususnya untuk elektabilitas para cawapresnya juga untuk disandingkan dengan Prabowo, dan apakah mungkin ada bocoran namanya ada nggak di sini? Nama cawapres yang akan dipilih dan ditentukan oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar nih, Mas Habib?
Ya, kalau kita lihat ya, analisa lembaga-lembaga survei soal potensi cawapres ini memang agak unik. Jadi, misal ada tokoh-tokoh yang kalau dikontestasi dengan calon lain, dengan tokoh lain unggul sebagai cawapres, tetapi bukan unggul, sorry, kebalikannya tidak begitu unggul sebagai cawapres. Tapi ketika disandingkan dengan Pak Prabowo, justru pasangan tersebut leading, gitu kan? Ya contoh misalnya ya adalah ya contohnya. Nah itu tentu akan menjadi masukan bagi kami KKIR dan terutama juga bagi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi dari nama-nama yang beredar tersebut ya setiap hari kita juga menganalisa, setiap kali ada hasil temuan lembaga survei juga kita diskusikan ya lalu kami sampaikan hal tersebut kepada kedua tokoh penentu pasangan capres dan cawapres KKIR ini Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Bagi kami tidak akan terjebak hanya pada isu ini saja. Ya. Jadi kerja politik kami terus paralel kami lakukan baik Gerindra sendiri, PKB sendiri maupun bersama-sama ya untuk mengusung kemenangan pasangan capres dan cawapres yang kami ajukan ini. Jadi pemanasan mesin-mesin politik ya, pertemuan-pertemuan, konsolidasi di tingkatan yang paling bawah, yang paling grassroots itu terus kami lakukan. Kalau menunggu cawapres ini kan bisa jadi misalnya sudah diputuskan, tapi kan belum tentu langsung disosialisasikan. Kurang lebih kan begitu. Dan ketiga pasangan capres, ketiga sosok baca pres ini kan juga kan begitu. Saya tidak berpikir dalam waktu 1-2 minggu ini ada yang berani launching duluan cawapresnya. Ya, bisa jadi last minute ya kan. Bisa jadi last minute. Kemungkinan besarnya begitu ya untuk semua capres. Ya. Saya pikir ini fenomena yang sama. Kenapa? Karena kontestasi kita ketat. Ini kan kompetisi antara putra-putra terbaik bangsa. Ya. Semuanya top Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan ya. Jadi kita miss sedikit saja, kita lengah sedikit saja ya, keunggulan yang sudah di tangan kan bisa lepas. Kurang lebih begitu. Ini kalau mungkin Mas Habib agak nggak enak ngomongnya gitu, tapi saya bacakan aja beberapa kali ya. Ini memang menarik bahwa ini dipasang-pasangkan. Mungkin dasarnya apa kita harus bertanya lagi kenapa ini yang dipasangkan dengan nama tersebut. Kalau kita lihat beberapa simulasi itu menyandingkan Prabowo Subianto, cawapresnya Erick Thohir. Kalau Ganjar Pranowo, cawapresnya Ridwan Kamil, Anies Baswedan, cawapresnya Agus Harimurti Yudhoyono. Ini salah satu begitu. Ada lagi dua contoh lainnya. Masih ke Mas Habib, yang menariknya kalau kita lihat hasil dari simulasi ini di mana Pak Prabowo dalam simulasi 1 disandingkan bersama dengan Pak Erick Thohir, simulasi 2 disandingkan dengan Pak Muhaimin Iskandar, simulasi 3 disandingkan dengan Gibran. Justru di sini suara Pak Prabowo dan Muhaimin ini justru lebih rendah hasil survei dibandingkan kalau disandingkan dengan Pak Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka gitu. Apakah ini juga dilihat sebagai, ya maksudnya apakah realistis saja koalisi antara Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin ini? Kalau memang hasil survei menunjukkan demikian, maka Muhaimin Iskandar pun sudah menyatakan, apakah menyatakan juga terbuka bahwa calonnya bukan Caimin gitu, Mas Habib? Ya, sampai saat ini calon terkuat dari KKIR adalah yang namanya Muhaimin Iskandar. Ya. Paling tidak beliau adalah orang yang akan menentukan siapa cawapresnya Pak Prabowo gitu. Nah kan ini kan tentu hasil teman lembaga survei kan ada beberapa lembaga survei yang hasilnya tidak exactly sama satu sama lain. Kami juga kan melakukan survei internal. Tapi anyway ya bagaimanapun keputusan soal cawapres ini kan tidak melulu hanya hasil survei ya, yang dari berbagai macam lembaga survei tersebut juga ada hitungan lain. Kan survei juga kan dinamis ya. Oke, diperkirakan saat ini akan seperti itu, tetapi begitu dilaksanakan ternyata ada dinamika yang lain yang menentukan hasil yang lain juga. Nah kami kan sudah 3 kali ikut kontestasi ini ya, Partai Gerindra menentukan capres dan cawapres. Ini kami betul ya psikologisnya dikaitkan dengan jadwal
pendaftaran. Semakin hari itu justru semakin rileks, semakin mudah memutuskan gitu loh. Jadi apa yang tadinya kita ngotot-ngototan dan lain sebagainya ya, makin hari kan makin rileks gitu, makin terbuka. Pokoknya gitu ya. Yang jelas kami ya menegaskan sekali lagi ya, potensi terkuat cawapres kami adalah Gus Muhaimin Iskandar. Baik, itu posisinya untuk saat ini. Saya beralih ke PDIP. Bang Eriko, ini juga menarik nih antara capres-capres yang disandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Saya bacakan saja. Yang pertama ada Pak Ganjar dengan Ridwan Kamil, simulasi kedua Pak Ganjar dengan Erick Thohir, dan simulasi ketiga dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, yang menarik juga hasil dari seluruh simulasi ini Ridwan Kamil dan Erick Thohir mendapatkan sama 34, tapi yang mencuat justru dengan Sandiaga Uno, di mana dapatkan angka hasil akhirnya 35,1. Cocoklah koalisi ini ya Bang Eriko ya? Begini, Bung Timothy, saya harus menyampaikan secara jujur ya. Kami kan sekarang sudah bekerja sama dengan P3, saudara kami P3. Nah, P3 mengajukan Mas Sandiaga Uno, begitu kan? Ya. Nah, kemudian kami sudah bekerja sama dengan Perindo. Perindo mengajukan Tuan Guru Bajang. Nah, kemudian Hanura. Nah, Hanura sampai saat ini sepengetahuan saya belum mengajukan calon. Nah, kenapa kami mengajak bekerja sama? Ini sebenarnya artinya mendalam. Kerjasama itu, bermitra itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, artinya apa? Ini yang sebenarnya juga kami tunggu. Katakan, coba kalau kita lihat ya ini bukan let's say nanti dikatakan membubarkan koalisi atau apa, tidak. Kami seperti P3 pun masih berkoalisi dengan Golkar dan PAN, kan begitu kan? Nah, tapi kami mengajak kerjasama. Contoh, seperti PKB mengajukan cawapresnya Gus Muhaimin. Why not? Kenapa tidak? Begitu juga dengan dari PAN mengajukan Mas Erik. Kenapa tidak? Nah, justru inilah yang diminta oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengajak semua kita bekerja sama. Yang sekarang kan kemungkinannya mungkin tidak besar lagi kan mengajak Bung Habibur Rahman, Pak Prabowo untuk bersama-sama. Nah, ini kan namanya itu kan soal pilihan, tidak bisa kita paksakan kan begitu. Tapi sebagai yang meneruskan dari program Bapak Presiden Joko Widodo, kenapa kita tidak ajak bersama-sama? Juga katakan siapa saja yang mau bekerja. Nah, Bung Timothy, dari pengalaman tahun 2019 itu bisa disaksikan semua, bisa ditanyakan, kan semua masih ada Gus Muhaimin dan lain-lain, bahwa PDI Perjuangan dipimpin Ibu Megawati mengajak sama-sama duduk bersama membahas calon wakil presiden, bukan begitu? Nah, setelah dibahas bersama-sama, kemudian disampaikan kepada Bapak calon wakil presiden waktu itu, Bapak Presiden Joko Widodo, dan kemudian diputuskan bersama-sama. Nah, Bung Timothy, ini menarik. Apakah salah satu dari yang dicalonkan itu menjadi calon wakil presiden? Bisa saja. Tapi bisa saja juga tidak di 2019 seperti itu. Tapi 2024 kan tentu bukan sama dengan 2019. Nah, ini yang sebenarnya kami mengajak. Kenapa sampai saat ini belum ditentukan? Sebenarnya kan bisa saja langsung ditentukan kan, Bung Timothy. Artinya di sini kita sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami tadi mendapat banyak ini dari hidayah lah dari Gus Coy, bahwa memang bukan berarti kita tidak bisa mengajukan saat ini, sangat bisa. Di mana? Kenapa kita belum mengajukan? Karena justru kita ingin mengajak sebanyak mungkin membangun bangsa ini, dalam simpelnya, memenangkan ini kan tidak bisa dengan hanya sendiri. Motif. Nah, justru itulah kenapa kami sangat berkehendak, berkeinginan mengajak sebanyak mungkin seperti permintaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, inilah proses ini yang sedang kita jalani. Kenapa kita tidak ada hal terburu-buru dan tidak ada juga yang harus diburu-buru dalam hal ini. Nah, kami melihat, monggo silakan. Kan ini kita berbicara juga kepada saudara-saudara kami, sahabat kami seperti koalisinya Bung Habibur Rahman, Adinda Habibur Rahman. Kenapa tidak memutuskan sekarang? Kan tentu ada hitungan-hitungannya kan begitu. Kenapa? Sudah pasti dengan PKB sudah pasti bisa maju. Kenapa tidak? Nah, tentu itu kan secara politik ada hitungannya. Apakah ini memungkinkan untuk lebih baik dengan ini ataukah tidak dengan ini? Nah, begitu juga dengan pihaknya Gus Coy, kan seperti itu sebenarnya yang sedang dihitung. Kalau
Bang Niko, maaf saya potong di situ. Saya ingin tahu kalau untuk pertimbangan gitu, apa yang lebih bisa membulatkan keputusan untuk dicalonkan bersama dengan calon presidennya itu, apakah lebih kepada koalisi partai kah? Karena dalam hal ini kan tadi seperti dikatakan tidak bisa mengajukan sendiri, tentu butuh sebuah kekuatan politik yang kolektif di sini untuk bisa bahkan bukan hanya untuk maju tapi untuk nanti bekerja dalam pemerintahan gitu. Apakah posisi partai khususnya dalam hal ini koalisi kah atau survei seperti ini? Apa yang bisa mengultimatum bahwa orang itu harus dipertimbangkan atau sama sekali tidak dipertimbangkan dalam hal ini antara dua faktor tersebut? Saya mau mengingatkan Bung Timothy kepada kita semua ini, kepada seluruh yang pemirsa yang menonton ini, seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita mencari pasangan presiden wakil presiden itu adalah duit tunggal, betul tidak? Ini harus saling melengkapi dan harus diakui bahwa peran presiden adalah sentral dan tidak bisa ada dalam satu pemerintahan atau satu kapal itu ada dua penguasa, tidak bisa, hanya satu, hanya presiden. Nah, bagaimana calon wakil presiden ini melengkapi? Kita kan mau menuju Indonesia Emas, itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. 13 tahun yang tidak panjang waktunya. Ini penting sekali untuk menuju Indonesia Emas. Berarti apa? Dicari calon wakil presiden yang memang bisa saling melengkapi, saling sinergi dengan calon presiden kita. Sekarang kita kan mesti melihat bagaimana kita membutuhkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas. Bagaimana juga secara ekonomi kita harus bertumbuh dengan baik. Kemudian bagaimana memeratakan kesejahteraan. Coba kalau kita lihat, Bung Timothy, pilihan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan tidak diduga. Nanti bisa kaitkan lagi menduga-duga ini kan. Tidak diduga, tapi coba pilihan itu begitu tepat, begitu pas, diterima oleh semua partai dan diterima oleh rakyat Indonesia. Dan sekarang ekonomi syariah Indonesia luar biasa, Bung Timothy. Jadi ini perlu kita juga memberikan pelajaran kepada seluruh masyarakat untuk nanti mereka lah yang akan memilih pemimpin kita ini. Jadi memang harus yang bisa mendukung kinerja sang calon presiden itu juga dan menjadi sebuah figur yang sejalan dengan presiden. Tidak mendominasi, artinya apa? Saling melengkapi. Tidak mendominasi, betul. Oke, saya ke Gus Coy. Ini juga menarik juga. Saya harus adil membacakan juga siapa-siapa saja yang disandingkan bersama dengan calonnya. Untuk Anies Baswedan di sini ada Agus Harimurti Yudhoyono di simulasi pertama. Yang kedua ada Khofifah Indar Parawansa. Dan yang ketiga ada Yeni Wahid. Ini juga menarik kalau kita lihat yang mana yang memperoleh angka tertinggi ini bersama dengan Khofifah Indar Parawansa. Sementara kemungkinan Gus Coy, kita sering melihat Agus Harimurti Yudhoyono ini tampaknya menjadi, apalagi ini koalisi, menjadi sebuah figur yang tampaknya secara natural bisa saja menjadi calon untuk Anies Baswedan. Tapi di sini tidak menjadi yang tertinggi. Saya tidak bilang rendah, tapi memang bukan yang tertinggi. Yang tertinggi tadi seperti saya katakan Khofifah Indar Parawansa gitu. Apakah pertimbangannya nanti pada saat penentuan, apalagi ini harus menentukan posisi politik juga, ini sendiri bagaimana untuk penentuannya di Partai Nasdem dan bersama dengan Anies Baswedan, Gus Coy? Ya, Mas Timothy, 3 figur yang disebut tadi menarik semua. Masing-masing punya kelebihan ya. Masing-masing punya keunggulan. Tapi secara kesepakatan memang semuanya diserahkan kepada calon presiden. Silakan untuk milih yang mana. Tapi kami berpikir, para aktivis di partai ini berpikir bahwa kita sudah punya modal. 3 partai dengan presentasi suara sekarang sekitar 28%, kira-kira begitu ya. Nah, untuk menggait yang lain itu kan pasti sulit. Kita juga nggak perlu lagi menggoda yang lain untuk ikut ke sini, ya. Secara syarat juga nggak perlu gitu sebenarnya ya. Ya, nggak perlu lah, karena kita tidak perlu saling menggoda lah. Kita semuanya semuanya tujuannya sama untuk kepentingan nasional. Jadi tidak boleh mengganggu-ganggu, kan? Koalisi perubahan sudah ada 3 ini. Kami tidak mau mengganggu yang lain, kami juga nggak mau diganggu. Kira-kira begitu resiprokalnya ya. Nah, pikiran kami apa? Dari 3 ini modal. Lalu
kita carikan kekuatan lain. Kekuatan salah satu kekuatan kultural ya, sosiokultural di Indonesia ini kan NU itu kan, selain Muhammadiyah. Nah, mereka bukan partai, tapi mereka punya kekuatan sejarah, punya kekuatan kultur yang kuat, ya, basis-basis massa yang kuat, dan mereka ada di mana-mana. Nah, dalam konteks ini maka kita ingin merepresentasikan dari kelompok mereka ini, terutama dari NU itu berada dalam pasangan Anies. Nah, ini dalam rangka untuk menambah kekuatan, untuk mengisi kelemahan yang ada pada Mas Anies, kira-kira begitu. Sekaligus juga menghormati, menghargai perjalanan sejarah dari mereka. Meskipun di tempat lain sudah ada Muhaimin, ya, dengan Pak Prabowo, gitu kan. Tapi kekuatan NU itu kan begitu besar. Ya, orang di Indonesia, Muslim di Indonesia yang mengaku berafiliasi keagamaannya dengan NU itu kan hampir 50%, bahkan mungkin lebih. Nah, itu kita lihat, itu kita perhatikan, itu ingin kita representasikan, gitu ya. Sehingga kemudian kekuatan yang ikut berkompetisi ini menjadi seimbang. Persoalan siapa yang menang itu urusan Tuhan dan rakyat. Itu kita nggak ada masalah. Tapi otak-atik dalam konteks ini, berbagai sisi, berbagai perspektif itu kita perhatikan untuk kita formulasikan. Ini loh kami, nah kira-kira begitu. Inilah pikiran kami, inilah figur yang kami sodorkan kepada publik, inilah pemimpin masa depan Indonesia, bagaimana menurut rakyat. Nah, itu yang kita tawarkan. Ini kesepakatan di dalam koalisi, Gus Coy, bahwa calon wakil presidennya memang akan ada latar belakang NU, apalagi berpengaruh di dalam Nahdlatul Ulama, begitu Gus Coy. Ini kesepakatan. Pikiran seperti ini kuat sekali, sekali. Jadi bukan berarti menafikan atau menganggap Mas AHY itu tidak berkualitas. Tidak, ini anak baik, ini orang hebat, ini anak muda punya masa depan. Tapi kita ingin menambah kekuatan, itu dasar pikirannya, dasar pikiran, gitu kan? Untuk menambah kekuatan, apalagi kekuatannya itu kekuatan kultural. Nah, itu kan bagi Indonesia kan penting. Kekuatannya sosiokultural dan historik itu kan penting, ya. Nah, oleh karena itu inilah yang kami pikirkan. Nanti ujungnya seperti apa? Terserah Mas Anies. Tapi inti dari semua ini, mari kita berkompetisi dalam Pilpres ini dengan gagasan, dengan pikiran. Inilah figur-figur terbaik Indonesia. Pak Prabowo yang punya sejarah panjang, Mas Ganjar yang juga hebat, Mas Anies yang juga hebat, begitu kan, kita tawarkan kepada publik. Mari kita kompetisi ini secara sehat. Saya kira itu yang perlu kita tawarkan, kita ajak kepada semua rakyat. Dari simulasi 3 nama ini, 2 punya kedekatan dengan NU, berarti antara 2 nama ini ataukah masih bisa di luar 2 nama itu, Gus Coy? ini Timothy mancing-mancing ini Gus Coy. Gus Coy tinggal bilang ya atau tidak, sudah sederhana jawabannya. Iya, karena kita belum sarapan nih Gus Coy, jadi dipancing sama Timothy ini. Ujungnya masih ujungnya. Hati-hati Gus. Mau milih siapa kita terima, ya gitu. Baik, tapi kita akan lihat, tentu ini akan menjadi momentum khususnya pengumuman calon dan calon wakil presiden ini menjadi salah satu momentum yang saya yakin akan mempengaruhi lagi hasil-hasil survei ke depannya. Singkat Bang Eriko, ya? Sedikit aja. Jadi begini Bung Timothy, ini menarik. Coba, ini rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Kenapa belum memilih representasi dengan katakan dengan secara lugas? Coba kalau kita lihat, ini kan kita semua keluarga ya, bersaudara. Coba, kalau misalnya katakan ini kita berandai-andai, Pak Prabowo tidak bersama Gus Muhaimin, apakah misalnya PKB pasti mendukung? Kan belum tentu. Begitu juga dengan katakan koalisi perubahan dari Gus Coy. Apakah kalau misalnya tidak dipilih misalnya Mas AHY, apakah pasti tetap mendukung? Nah ini kan menarik sebenarnya. Dan ini yang sebenarnya ditunggu oleh rakyat Indonesia, keputusan itu. Kalau di kami sendiri, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kami ingin mengajak semua untuk bersama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mari kita pilih calon wakil presiden yang terbaik buat rakyat Indonesia dan saling melengkapi tadi itu sebenarnya Bung Timothy. Nah itu yang
yang Bung Timothy pancing hari ini Gus Coy. Cuman ya kita masih belum sarapan barangkali ini ya Gus Coy. Nanti kapan kita sarapan bareng untuk bicarakan ini lagi. Tentu akan ada banyak gejolak lagi ke depan yang kita harapkan berjalan dengan damai. Tapi inilah dinamika politik, sah-sah saja dan semuanya untuk masyarakat. Saya yakin untuk bisa menghasilkan calon yang terbaik untuk masyarakat. Kita selesaikan dulu pembicaraan, kita pasti akan bicara lagi dalam kesempatan lain. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Habib, terima kasih Gus Coy, terima kasih Bang Eriko, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam kesempatan lain. Salam sehat semuanya, selamat pagi.